Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nama saya Hani Nur Azizah dengan NPM 2201031012. Saya dari kelas BGMIA semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas konsep IPA yang diampu oleh Ibu Ayesa Dara Fayola dengan materi gaya. Materi yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian gaya. Gaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kesanggupan untuk berbuat. Gaya merupakan suatu besaran yang memiliki arah dan besar. Gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas. Materi yang kedua yang akan saya bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Jadi ada dua faktor nih. Yang pertama adalah adanya gravitasi, yang kedua adalah adanya tarikan dan dorongan. Materi yang ketiga yang akan saya bahas mengenai jenis gaya. Jadi jenis gaya itu ada dua. Yang pertama adalah gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gaya sentuh dan gaya tak sentuh? Gaya sentuh merupakan gaya yang timbul akibat dari sentuhan secara langsung atau kontak langsung. Sedangkan gaya tak sentuh itu merupakan gaya yang timbul akibat dari medan yang berada di sekitar benda. Materi yang keempat yang akan saya bahas mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Jadi sebenarnya apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama adalah gaya dapat merubah benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat merubah arah benda. Dan yang terakhir, gaya dapat merubah bentuk benda. Materi yang kelima yang akan saya bahas mengenai macam-macam gaya. Gaya yang saya ketahui dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama adalah gaya gesek, yang kedua adalah gaya otot, yang ketiga adalah gaya magnet, yang keempat adalah gaya pegas, yang kelima adalah gaya gravitasi, yang keenam adalah gaya mesin, yang ketujuh adalah gaya normal, yang kedelapan adalah gaya listrik, yang kesembilan adalah gaya tegangan, dan yang kesepuluh adalah gaya hambatan udara. Materi yang terakhir yang akan saya bahas mengenai manfaat-manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa saja sih sebenarnya manfaat-manfaatnya itu? Contoh, adanya gaya gravitasi. Adanya gaya gravitasi, kita dapat memijak bumi dalam keadaan seimbang. Contoh yang lainnya yaitu adanya gaya otot. Dengan adanya gaya otot, kita dapat mendorong benda seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adanya gaya gesek. Dengan adanya gaya gesek, kita dapat mengerem kendaraan. Dan yang terakhir adanya gaya listrik, sehingga lampu dapat menyala. Demikianlah video pembelajaran dari saya mengenai gaya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.